Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswiku Prodi Periklanan Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan 12, kita akan membahas tentang epic model. Setelah pertemuan 11, kita kemarin membahas tentang DRM atau Direct Rating Model. Direct Rating Model dan epic model ini sebenarnya adalah jenis penelitian yang sama, yaitu untuk menguji naskah iklan yang kita buat gitu. Nah, epic model ini singkatan dari empathy, persuasion, impact, dan communication. Mohon diperhatikan dengan seksama video pembelajaran ini karena epic model ini akan dikerjakan oleh Anda secara berkelompok sebagai salah satu bentuk proyek ujian akhir semester. Nah, sebelum Anda terjun ke lapangan dan mengerjakan penelitian epic model ini, kita bahas dulu teorinya satu persatu. Epic model ini merupakan singkatan dari empati, persuasi, impact, dan communication. Ya. Nah, epic model ini dikembangkan oleh Eisen Nielsen yang dapat mengukur iklan dengan cakupan 4 variabel tadi, yaitu empati, persuasi, dampak atau impact, dan komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan empati di sini adalah sejauh mana konsumen terlibat dalam iklan yang dibuat oleh pengiklan atau pemasar atau produsen. Terlibat di sini akhirnya akan menentukan bagaimana kadar kognisi dan kadar afeksinya si konsumen atau calon konsumen terhadap iklan itu. Yaitu bagaimana dia suka dengan iklan itu atau bagaimana dia tahu tentang iklan itu atau naskah iklan itu. Gitu. Nah, empati di sini juga disebut sebagai keadaan mental yang membuat seseorang mengidentifikasikan dirinya atau merasa dirinya pada keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lainnya. Paul Peter dan Jerry C. Olson sendiri pada tahun 1999 mengemukakan empati juga melibatkan afeksi, yaitu antara antara perasaan emosi suka atau tidak suka dan juga kognisi atau struktur pengetahuan. Gitu. Sedangkan dimensi yang kedua adalah persuasi. Persuasi di sini adalah sejauh mana konsumen merasa ingin bertindak atau ingin membeli produk yang diiklankan oleh pengiklan atau pemasar setelah melihat iklan tersebut. Jadi setelah ada level empati yang sudah dilewati, sekarang kita akan menguji bagaimana efek persuasi yang didapatkan konsumen setelah menonton, melihat, mendengar iklan yang dikeluarkan oleh pengiklan atau pemasar gitu ya. Lebih cenderung untuk ingin membeli dan setuju dengan iklan itu atau sebaliknya, tidak setuju dengan iklan itu dan tidak mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Gitu ya. Jadi berhubungan lebih kepada aspek behavioral atau sikap. Bagaimana keyakinannya berubah dan terpengaruh setelah melihat, mengetahui, mendengar dan menonton iklan yang diiklankan oleh pengiklan dan pemasar. Gitu. Ya, dan menurut Paul Peter dan Jerry C. Olson sendiri, central route persuasion atau jalur sentral menuju persuasi cenderung akan muncul ketika keterlibatan konsumen mengalami peningkatan yang berfokus pada pesan produk dalam iklan promosi. Nah, yang ketiga adalah impact atau dampak. Dampak ini sendiri merupakan sejauh mana konsumen dapat mengetahui produk yang dijual oleh pengiklan dan pemasar gitu ya. Dia mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang produk atau jasa yang dijual oleh pengiklan atau pemasar melalui iklan tersebut. Seperti itu. Jadi, ini berkaitan erat dengan pemahaman konsumen yang dapat diukur dengan 4 tingkat pengetahuan, kelas, produk, bentuk, merek, dan model dari produk atau jasa yang ditawarkan pengiklan atau produsen atau pemasar tersebut. Gitu. Ya. Itu disebut dengan dampak atau impact. Nah, pada contoh PPT di sini kita akan mencoba melihat bagaimana periset meneliti naskah iklan dari minuman segar dingin gitu ya, dengan kelas produk, bentuk produk, merek, dan model gitu, melalui riset yang bernama epic model ini. Nah, yang keempat adalah dimensi komunikasi, yaitu communication. Dimensi komunikasi ini adalah bagaimana atau sejauh mana konsumen dapat paham dan betul sekali tentang komunikasi yang dilakukan oleh pengiklan dan pemasar untuk mempromosikan produk dan jasanya kepada calon konsumen
gitu ya, melalui gambar-gambarnya, apakah dia ingat dengan tagline-nya, apakah dia paham betul tentang kegunaan produknya, lalu apakah dia paham betul dengan merek dari produk yang ditawarkannya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi antara impact dan komunikasi ini hampir sama. Kalau impact ini lebih kepada pengetahuannya, aspek pengetahuannya. Kalau ke komunikasi ini lebih ke pemahamannya. Bagaimana atau sejauh mana calon konsumen memahami betul produk yang dikomunikasikan oleh pengiklan atau produsen melalui iklannya gitu ya. Dimulai dari tagline-nya atau dimulai dari bentuk produknya, kemudian naskah iklannya, kemudian gambarnya, logonya, dan lain sebagainya. Nah, 4 dari dimensi tadi yaitu empathy, persuasion, impact, dan communication ini akan kamu teliti gitu ya untuk dilihat efektif atau tidak sih naskah iklan ini akan kita buat atau akan kita launching ke publik gitu. Dengan membagikan kuesioner seperti biasa karena penelitian kita yang kita bicarakan adalah pendekatan kuantitatif, jadi instrumen yang kita gunakan pun adalah kuesioner, yaitu daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan akan kamu buat yang nanti akan kamu bagikan minimal kepada 100 responden. Ini untuk tugas kelompok nanti yang menjadi proyek ujian akhir semester Anda. Dilakukan secara per kelompok, yaitu dengan produk hand sanitizer yang dapat dipilih dari teman-teman semua. Dan ingat, jangan lupa nanti ketika memilih produk atau meneliti suatu produk disamakan dengan mata kuliah terintegrasi yang lain, di mana mata kuliah riset periklanan saya ini terintegrasi dengan mata kuliah perencanaan kreatif periklanan, penulisan naskah iklan. Nah, itu disamakan saja. Jadi masalah jumlah kelompok dan produk yang akan diteliti dan populasi yang akan dibagikan kuesionernya nanti disamakan dengan ketiga mata kuliah tadi ya, gitu. Nah, pada contoh di sini sih kita sedang membahas tentang bagaimana naskah iklan dari minuman segar dingin yang dibagikan kepada 300 responden gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui tingkat keefektivitasan dari naskah iklan dari minum segar dingin itu sendiri. Ya, ada rumus yang akan dipakai di sini. RS sama dengan R bobot per M. RS ini adalah rentang skala, di mana R bobot ini adalah bobot terbesar dikurang bobot terkecil dibagi M, yaitu banyaknya kategori bobot. Nah, kolom pertama berisi parameter riset, demografi, brand awareness, dan dimensi epic model. Kolom kedua berisi variabel dengan subkolom kualitatif dan kuantitatif, dan kolom ketiga berisi nilai variabel. Nah, ini untuk salah satu contohnya aja ya, untuk penggambaran variabel penelitian dengan parameter demografi. Kalau demografi itu adalah data yang dilihat responden secara kasat mata dari luar. Biasanya dilihat dari indikator yang ada kategori di KTP responden, jenis kelamin, nama, pendidikan, pekerjaan, dan domisili gitu. Nah, untuk yang ini kita lewati saja, kita langsung saja ke ini ya. Bagaimana sih bentuk dari kuesioner yang akan dibagikan ketika kita ingin sedang melakukan penelitian epic model? Sama seperti yang kemarin direct rating method, di mana setiap variabel itu terdiri atas dimensi dan indikator. Nah, ingat epic model tadi singkatan dari empati, persuasi atau persuasion, impact, dan communication. Nah, di setiap variabel mesti mempunyai dimensi. Dimensi itu adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Contoh kita lihat. Variabel empati. Ada 2 pertanyaan yang akan kamu tanyakan di sini kepada responden kamu nanti, yaitu 1, setujukah Anda bahwa iklan minum segar dingin adalah baik? Dan kedua, setujukah Anda bahwa Anda menyukai iklan segar dingin? Nah, itu disebut dengan dimensi dari variabel empati. Nah, sekarang kalau variabel persuasi, juga ada 2 pertanyaan atau 2 dimensi yang akan ditanyakan kepada responden kamu. Pertama, setujukah Anda bahwa tertarik dengan serbuk minuman segar dingin? Yang kedua, setujukah Anda bahwa Anda berkeinginan membeli serbuk minuman segar dingin? Karena tadi ingat, kalau kita udah masuk ke persuasi, berarti untuk mengukur sejauh mana konsumen tertarik atau ingin bertindak membeli produk yang ditawarkan produsen atau pemasar melalui iklannya.
Sedangkan kalau dampak atau impact lebih kepada aspek pengetahuan, bagaimana konsumen mengetahui produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan pemasar dan produsennya melalui iklannya. Ya, terdiri atas 2 pertanyaan juga yang ditanyakan nanti kepada responden. Setujukah Anda bahwa Anda tahu betul mengenai serbuk minuman segar dingin? Yang kedua, setujukah Anda bahwa iklan serbuk minuman segar dingin lebih kreatif dibanding iklan pencegah panas dalam lainnya? Nah, kita beralih kepada variabel keempat, yaitu communication. Ingat tadi epic model merupakan singkatan dari empati, persuasion, impact, dan communication. Nah, pada variabel yang keempat atau communication ini terdiri atas 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. 1. Setujukah Anda bahwa iklan segar dingin lebih jelas dibanding yang lainnya? Setujukah Anda bahwa iklan segar dingin mampu mengkomunikasikan pesan? Ketiga, setujukah Anda bahwa mengerti pesan yang disampaikan dari iklan segar dingin? Nah, perbedaan antara variabel komunikasi dan impact di sini adalah kalau impact mengevaluasi calon konsumen tentang pengetahuan produk atau jasa melalui iklannya, sedangkan kalau aspek komunikasi kita ingin mengukur sejauh mana konsumen memahami. Nah, beda ya. Kalau tadi impact mengetahui, kalau komunikasi di sini adalah bagaimana calon konsumen memahami dari iklan yang menawarkan produk dan jasa dari produsen atau pemasarnya. Gitu. Dan terdiri atas 3 dimensi atau 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silahkan Anda aplikasikan kepada daftar kuesioner Anda, tapi sesuaikan dengan produk yang akan Anda teliti nanti. Ingat bahwa tema dari angkatan sekarang yang akan kita teliti adalah produk hand sanitizer. Nah, berarti nanti tinggal diganti nih pertanyaannya untuk dibagikan kepada responden dengan kuesioner yang akan Anda bagikan nanti adalah contohnya. Misalnya Anda mengambil produk Antis, hand sanitizer Antis, berarti tinggal diganti. Setujukah Anda bahwa produk hand sanitizer Antis adalah baik? Nah, contohnya seperti itu. Atau setujukah Anda bahwa Anda menyukai iklan Antis yang mana versinya? Entah itu kamu mau ngambil yang iklan print ad-nya atau iklan radionya atau iklan TV-nya, terserah, nanti dirembukan oleh kelompok kalian. Ingat, jumlah kelompoknya disesuaikan dengan kelompok yang ditentukan oleh dosen di mata kuliah terintegrasi lainnya, yaitu perencanaan naskah strategi penulisan naskah iklan dan juga perencanaan iklan kreatif ya kalau tidak salah. Jadi samakan semuanya, produk yang diteliti pun juga disamakan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu riset periklanan. Gitu ya. Nanti di variabel persuasi juga sama, disesuaikan dengan produk yang akan Anda teliti. Pokoknya di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa epic model itu terdiri atas 4 variabel, yaitu empati, persuasion, impact, dan communication. Di mana setiap variabel mempunyai dimensi. Dimensi itu adalah pertanyaan yang akan diberikan kepada responden Anda. Responden Anda di sini adalah calon konsumen dari produk yang sedang Anda teliti. Empati mempunyai 2 dimensi atau 2 pertanyaan, persuasi mempunyai 2 dimensi 2 pertanyaan, impact pun juga sama mempunyai 2 dimensi atau 2 pertanyaan, dan komunikasi mempunyai 3 pertanyaan atau 3 dimensi. Hati-hati ya, yang berbeda sendiri di sini adalah komunikasi, mempunyai 3 pertanyaan atau 3 dimensi. Nah, itu disebut sebagai variabel dan dimensi. Nanti penghitungannya tidak jauh berbeda dengan direct rating method yang sudah Anda lakukan pada minggu lalu. Cuma sekarang tinggal ada tugas tambahan, yaitu memberikan gambar dari hasil epic model itu sendiri, dan indikator yang digunakan berbeda nih teman-teman. Sekali lagi saya tekankan di sini, indikator untuk penghitungan penelitian epic model ini berbeda dengan indikator yang digunakan pada DRM kemarin. Kalau indikator pada direct rating method di pertemuan yang lalu kita menggunakan 5 indikator, yaitu sangat setuju, setuju, cukup, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kalau di penelitian ini indikatornya berbeda, ada 7 indikator. Apa saja nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, teknik analisa tabulasi sederhananya tinggal dilihat bahasa matematikanya seperti yang tertera pada slide, yang pada intinya sama, cara menghitung dan mengkalkulasinya sama seperti di RM kemarin, di mana bobot akan dikalikan dengan frekuensi responden yang menjawab indikator itu, dan dibagi dari jumlah responden. Nah ini juga sama, penghitungan dari nilai rata-ratanya, gitu ya. Tinggal dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke hitung-hitungannya aja supaya Anda lebih
mengerti ketika kita sudah aplikasikan kepada hitung-hitungannya. Contoh di sini, paparan hasil dimensi empati. Nah, kamu lihat, hati-hati di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Kolom dari kiri saya ini merupakan indikator atau atribut yang saya bilang tadi berbeda dengan di RM. Kalau di RM tadi kita ngomongin cuma hanya 5 indikator, yaitu sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kita lihat di kolom paling kiri ini, kita punya 7 indikator. Sangat jelek sekali, sangat jelek, jelek, cukup, bagus, sangat bagus, dan sangat bagus sekali. Kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. Sangat jelek sekali, sangat jelek, jelek, cukup, bagus, dan sangat bagus sekali. Inilah yang membedakan antara DRM dan Epic Model. Jadi nanti kamu jangan terpengaruh saat mengerjakan penelitian Epic Model, indikatornya diganti. Jadi di dalam daftar kuesioner, kamu tidak boleh lagi memakai yang 5 indikator seperti yang dilakukan pada penelitian di RM, tapi gunakan yang 7 ini. Ada sangat jelek sekali, sangat jelek, jelek, cukup, bagus, sangat bagus sekali, dan sangat bagus sekali. Nah, kolom kedua, kita beralih kepada kolom bobot, kita lihat di sini. Nah, di situ ada tertera nilainya. Jika responden memilih jawaban sangat jelek sekali, berarti nilainya 0. Jika milih sangat jelek, nilainya 1. Jika responden memilih jelek, nilainya 2. Jika memilih nilai cukup, berarti nilainya 3. Jika memilih bagus, berarti nilainya 4. Jika memilih sangat bagus, berarti nilainya 5. Dan jika memilih sangat bagus sekali, berarti nilainya 6. Ingat ya, berarti di sini kita lihat di kolom bobot, nilai paling kecil adalah 0 dan nilai paling tinggi adalah 6. Di mana terdiri atas 7 indikator. Sangat jelek sekali, sangat jelek, jelek, cukup, bagus, sangat bagus, dan sangat bagus sekali. Sangat jelek sekali sama dengan 0. Sangat jelek, nilainya 1. Jelek, nilainya 2. Cukup, nilainya 3. Bagus, nilainya 4. Sangat bagus, nilainya 5. Dan sangat bagus sekali, nilainya 6. Nah, itu adalah kolom yang kedua. Nah, kolom yang ketiga, ada empati 1 ini adalah berapa banyak sih responden menjawab pertanyaan dari dimensi yang pertama dikalikan dengan bobot gitu. Jadi empati 1 di sini adalah pertanyaan, kita balik lagi ke sini, yaitu pertanyaan yang ini. Setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin adalah baik? Nah, kalau empati 2 yang ini. Setujukah Anda bahwa Anda menyukai iklan segar dingin? Nah, hitung-hitungannya dibuat seperti tabel seperti di bawah tadi. Empati 1 yang menjawab pertanyaan yang dimensi pertama itu ada 4 orang menjawab sangat jelek sekali. Ada 1 orang yang menjawab di sini ya. Ada 1 orang yang menjawab sangat jelek. Kemudian ada 10 orang yang jawab jelek. Kemudian ada 124 orang yang menjawab cukup. Ada 136 yang menjawab bagus. Ada 11 orang yang menjawab sangat bagus. Dan ada 14 orang yang menjawab sangat bagus sekali. Jadi total responden 4 ditambah 1 ditambah 10 ditambah 124 ditambah 136 ditambah 11 tambah 14 adalah 300. Ini sesuai ya dengan penjelasan di awal bahwa kuesioner ini akan dibagikan oleh 300 responden. Gitu ya. Kalau untuk project Anda nanti ujian akhir semester minimal 100 responden gitu. Nah, itu yang harus kamu pahami dulu. Jadi, kolom ketiga yang ada tulisan empati 1 ini, ya, merupakan hasil kalkulasi dari kuesioner yang kamu terima dan sudah diisi oleh responden dan kamu hitung. Yang menjawab sangat jelek sekali ada 4 orang, ya. Kemudian yang jawab sangat jelek ada 1 orang. Yang jawab, ya, ada 1 orang di sini. Kemudian yang jawab jelek ada 10 orang, yang jawab cukup ada 124 orang, yang jawab bagus ada 136 orang, yang jawab sangat bagus ada 11 orang, dan yang jawab sangat bagus sekali ada 14 orang. Gitu. Nah, kalau empati 2
di sini yang di kolom terakhir atau kolom keempat merupakan hasil hitung-hitungan dari pertanyaan dimensi 2 di variabel empati, yaitu yang tadi ini. Setujukah Anda bahwa Anda menyukai iklan segar dingin? Nah, inilah hasil hitung-hitungannya. Kita lihat di sini, yang jawab sangat jelek sekali, ada 0. Yang jawab sangat jelek, ada 0, ya. Kemudian yang jawab jelek, di sini yang jawab jelek hanya berapa? Ada 7 orang. Yang jawab cukup, berarti yang jawab cukup di sini ada berapa? 152 orang. Ada yang jawab bagus, di sini ada 123 orang. Ada yang jawab sangat bagus, ada 11 orang. Dan ada yang jawab sangat bagus sekali, yaitu 7 orang. Nah, totalnya sama-sama 300. Itu ya. Nih, ya sangat bagus sekali, ada 7 orang. Nah, itu nanti kamu hitung. Seperti biasa, kita langsung masuk ke hitung-hitungannya. Nah, ini untuk yang dimensi persuasi, kemudian dimensi impact, dan dimensi komunikasi, kamu bisa pelajari sendiri. Sebagai contoh, saya hanya menjelaskan lebih detail kepada yang variabel pertama aja, yaitu variabel dari empati. Nah, ini tadi, analisa respon dari empati didapat dari mana nih, Pak? 3,586. Kita lihat di tabelnya, yang tabel dari empati tadi. Nah, ini 4 dikali 0, ya, ditambah 1 kali 1, ya, ditambah 10 dikali 2, karena ada 10 orang yang menjawab jelek. Kemudian ada 124 dikali 3, gitu, karena nilai dari pilihan bagus itu 3, ada 124 orang, berarti 124 dikali 3. Lalu yang jawab bagus ada 136 orang, berarti dikali 4, karena bobot dari jawaban bagus itu 4. Nah, untuk jawaban yang sangat bagus berarti ada 11 orang, berarti 11 dikali 5, kemudian 14 dikali 6. Kita totalin dan dibagi 300. Nah, hasilnya yang ini. Kita balik lagi ke hitung-hitungan yang tadi. Nah, ini tadi ya, 0 dikali 4, ditambah 1 kali 1, ditambah 2 kali 10, ditambah 3 kali 124, 4 kali 136, kemudian 5 kali 11 ditambah 6 kali 14. Hasilnya adalah 1076 dibagi 300. Kenapa 300, Pak? Karena ada 300 responden yang mengisi kuesioner kamu. Nah, hasilnya adalah 3,586. Nah, ini rata-rata dari dimensi kedua ini juga diambil dari yang pertanyaan epic model yang kedua tadi ini, ya. Lihat di sini untuk dimensi empati, di empati 2 ada 0 orang yang jawab sangat jelek, berarti 0 dikali 0. Kemudian ada 0 orang yang menjawab sangat jelek, berarti 0 dikali 1. Kemudian ada 7 orang yang jawab jelek, berarti 7 dikali 2. Ada 152 orang yang jawab cukup, berarti dikali 3, karena nilai dari cukup itu 3. Kemudian ada 123 orang yang menjawab bagus, berarti dikali 4. Ada 11 orang yang menjawab sangat bagus, berarti dikali 5. Kemudian ada 7 orang yang menjawab sangat bagus, berarti 7 dikali 6. Nah, ditotalkan semuanya ini, terus lalu dibagi 300. Karena ada 300 responden yang mengisi kuesioner Anda. Nah, kita masukkan ke hitung-hitungan yang tadi. Nih, asal-muasal dari empati. Ya, ini tadi 0 dikali 0, 1 dikali 0, ditambah 2 kali 7, tambah 3 kali 152, ditambah 4 kali 123, ditambah 5 kali 11, ditambah 6 kali 7, dibagi 300. Hasilnya adalah 3,53. Maka nilai respon dari empati yang mempunyai dua pertanyaan atau dua dimensi adalah 3,586 ditambah 3,53 dibagi 2. Hasilnya adalah 7, hasilnya adalah 7,116 dibagi 2. Hasilnya adalah 3,558. Nah, 3,558 itu ada di mana? Kita bikin ininya nih. Nah, STS ini merupakan singkatan dari sangat tidak efektif sekali, STE sangat tidak efektif, TE tidak efektif, CE cukup efektif, E
efektif, SE adalah di sini. Sorry. SE adalah sangat efektif dan SES adalah sangat efektif sekali. Ini gimana sih Pak, kok bisa menentukan ada 0, 0,857, kemudian ada 1,714, terus ada 2,571, 3,428, 4,28, kemudian ada 5,142, dan ada 6. Gimana nih Pak caranya? Kok bisa dapat angka itu? Ingat, tadi yang ada rumus RS ya, kita balik lagi, langsung kita aplikasikan di sini. RS itu adalah rentang skala, di mana rentang skala itu akan menentukan nilai sangat tidak efektif sampai tidak efektif. Rentang skala itu, nah ini dia, yang ada tulisan RS sama dengan, nah ini, RS sama dengan R bobot per M, di mana R bobot terbesar dikurang bobot terkecil dan M banyak kategori bobot. Ingat, di kasus ini tadi ada indikatornya berapa? Ada 7 ya. Ada 7. Bobot terbesarnya nilainya berapa tadi? 6. Dan bobot terkecilnya adalah 0. Berarti kita masukin 6 dikurang 0 berapa, dan banyaknya kategori bobot. Kategori bobotnya ada berapa? Ada 7. Dapat dari mana itu kategori bobotnya? Yang ini loh. Nah ini. Kan pilihannya, nah ini ada sangat jelek sekali, ada sangat jelek, ada jelek, kemudian ada cukup, ada bagus, dan sangat bagus, dan ada sangat bagus sekali. Nah kita lihat, nah nilai yang paling kecilnya 0 kan, dan nilai paling gedenya adalah 6. Nah ini disebut dengan bobot tertinggi adalah 6, bobot terkecil adalah 0. Dan kategori bobot ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sangat jelek sekali, kemudian ada sangat jelek, ada cukup, ada bagus, sangat bagus, dan sangat bagus sekali. Nah itu tadi, berarti 6 dikurang 0 per 7. Nah hasilnya ini, berarti kita mengetahui bahwa rentang skala yang dapat digambarkan, nah ini 0,857, 1,714 gitu ya. 6 dikurang 0, 6 per 7. 6 per 7 berapa? 6 per 7 itu kita hitung dulu ya, 0,58. Nah berarti rentang skalanya adalah 6 bagi 7. Iya benar, 6 bagi 7 adalah 0,857 ya. 6 dibagi 7 sama dengan 0,857 ya. Itu didapat dari mana 6-nya? Itu tadi bobot terbesarnya nilainya 6, bobot terkecilnya adalah nilainya 0. Berarti 6 dikurang 0, 6. Dan 7 dapat dari mana, Pak? Yaitu tadi bobot kategorinya ada 7. Ada sangat jelek sekali, sangat jelek, kemudian ada jelek, cukup, terus bagus, dan sangat bagus sekali. Nah, itu yang tadi yang saya tunjukin. Nah, ini nih. Ada sangat tidak jelas sekali, sangat tidak jelas, cukup jelas, sangat jelas, dan sangat jelas sekali. Nah, itu disebut dengan kategori bobot ada 7. Nah, nilai tertingginya adalah 6 dan nilai terkecilnya adalah 0. Berarti 6 dikurang 0, 6 per 7. Ada 7 per 7 dari kategori bobot. Berarti kita mendapatkan intervalnya adalah 0,857. 0,857 ditambah 0,857 1,714. Nah, dari sini ke sini jaraknya juga sama 0,857, dari sini ke sini juga 0,857, dari sini ke sini 0,857, nah ini 0,857, dan yang terakhir adalah 6. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita udah dapat X rata-ratanya tadi 3,558, tinggal dikonfirmasikan ada di mana nih. Oh, ternyata 3,558 ada di antara 3,428 dan 4,285. Berarti jawabannya adalah efektif. Untuk dimensi dari persuasi dari iklan minuman serbuk segar dingin masih di kategori efektif. Nah, begitu juga dengan yang analisis persuasi. Caranya juga sama, hitung-hitungannya kayak tadi ya. Tinggal kamu analisis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau persuasi, berarti ingat, lihat tabelnya yang ini, persuasi. Nah, kalau kamu mau ngitung tentang impact, berarti tabel yang kamu lihat di sini adalah tabel impact. Nah, kalau kamu mau ngitung yang dimensi komunikasi, ya kamu lihat tabel komunikasi. Gitu. Cari semuanya sampai dapat 4 variabel tadi, persuasi, kemudian
empati, persuasi, kemudian impact dan communication, kemudian dinilai hingga ketemu 3,558. Nah, ini dapat untuk yang persuasi berarti nilainya 3,935. Kita dapat berarti masih di ruang efektif. Nah, untuk variabel impact atau dampak masih 3,57, masih ada di efektif juga. Dan untuk komunikasi, nah hati-hati, komunikasi itu ada 3. Kenapa ada 3 ya Pak? Ya karena tadi komunikasi yang ditanyakan ada 3 butir. Nah ini komunikasi 1, komunikasi 2, komunikasi 3. Makanya dia dibagi 3, bukan dibagi 2 seperti variabel dari empati, persuasi, dan impact. Nah karena tadi pertanyaan yang di level komunikasi juga ada 3 butir yang ditanyakan. Nah ini tadi, setujukah Anda bahwa iklan segar dingin lebih jelas dibanding yang lainnya? Setujukah Anda bahwa iklan segar dingin mampu mengkomunikasikan pesan? Dan setujukah Anda bahwa mengerti pesan yang disampaikan dari iklan segar dingin? Makanya di variabel komunikasi dibagi 3, bukan dibagi 2. Nah hasilnya untuk yang komunikasi berapa? Yang ini tadi 3,83 ya, ditambah 3,97 ditambah 3,80 dibagi 3. Ingat karena ada 3 pertanyaan. Hasilnya 3,87. 3,87 ada di mana? Ternyata masih di efektif. Gitu. Berarti sekarang tinggal kamu gambarkan secara keseluruhan epic model bernilai 3,48. 3,48 ini didapat dari mana? Yaitu tadi hasil dari rata-rata ini, hasil rata-rata 3,87 ini yang merupakan rata-rata komunikasi ditambah 3,57 yang merupakan rata-rata dampak ditambah rata-rata persuasi 3,95 ditambah 3,558 yang merupakan rata-rata dari empati dibagi 4. Karena ada empati 1, persuasi 2, kemudian ada impact 3, dan ada komunikasi 4. Jadi dibagi 4. Nah, dapatlah nilai rata-rata totalnya adalah 3,48. Nah, sekarang kamu tinggal gambarkan. Nah, inilah yang menjadi kunci perbedaan antara di RM dan epic model. Kalau di epic model kamu harus gambarkan seperti peta diagram yang tertera di PPT. Kalau empati berarti ada di sini, garis sini. Ya. Empati tadi kita lihat dapatnya 3,558. Ya. Empati ada 3,558 di sini. Nah, kemudian ada persuasi nilainya 3,935 di sini. Dan kemudian ada impact yaitu 3,87 di sini. Kemudian ada komunikasi 3,87. Tinggal kamu tarik garisnya antara empati ke persuasi, persuasi ke komunikasi, dan komunikasi ke impact. Nah, inilah hasil dari epic model yang kamu harus kerjakan secara per kelompok dari produk hand sanitizer yang kamu akan tentukan, di mana jumlah kelompok dan produk harus sama sesuai dengan mata kuliah integrasi lainnya. Jadi jangan beda-beda nih. Misalnya di mata kuliah penulisan naskah periklanan, kamu menentukan orang satu kelompok 8 orang. Berarti di mata kuliah riset periklanan juga 8 orang dengan tim yang sama dan produk yang ditentu juga sama. Gitu. Kalau misalnya di mata kuliah yang lain ada 10 orang, kelompoknya berarti di mata kuliah riset periklanan juga 10 orang. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan pada pertemuan 12 ini teman-teman di tugas 3. Nanti saya akan share di grup bagaimana contoh penulisan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya beserta tabel induk yang harus kamu kerjakan secara kelompok. Gitu ya, akan dikumpulkan pada pertemuan 15 nanti. Atas kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf, semoga Anda dapat mengerti. Jika kurang mengerti dapat ditanyakan langsung di WhatsApp pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.